Ini dia pemirsa. Dan membuat catatan juga ya. Sama seperti di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Sebagaimana yang diketahui, sejak ditunjuk jadi pelatih timnas Indonesia pada 12 Januari 2025, Patrick Kluivert dan para asistennya langsung disibukkan dengan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan timnas Indonesia. Tugas pertama yang diembankan kepada Patrick Kluivert dan kolega dimulai dengan memantau para pemain yang bermain di Eropa. Sang pelatih dan para asistennya berbagi tugas memantau perkembangan dari para pemain yang kini sedang abroad atau berkarir di luar negeri. Beberapa nama pemain timnas Indonesia yakni Tom Haye, Kelvin Verdong, dan Eliano Reinders dipantau langsung para pelatih ketika bermain di Eredivisie. Tugas Patrick Kluivert dan para asistennya tak berhenti di situ saja. Di bulan Februari 2025, Patrick Kluivert bersama para asistennya mendaratkan kakinya di Indonesia lagi. Petualangan mereka berlanjut dengan memantau para pemain yang ada di Indonesia. Terlihat beberapa kali Patrick Kluivert dan kolega terpantau memantau langsung ke stadion pertandingan-pertandingan di Liga 1. Tentu, kesibukan tersebut bisa saja membuat tim pelatih timnas Indonesia sedikit kelelahan. Namun, jika dilihat dari wajah para pelatih, mereka terlihat begitu menikmati apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Terbaru, dua asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor dan Denny Lanjat, terpantau melakukan perjalanan ke Ternate, Maluku Utara untuk menyaksikan pertandingan antara Maluku United dan Borneo FC Samarinda dalam lanjutan BRI Liga 1 2024-2025. Namun, setibanya di Ternate, Pastor dan Lanjat mencoba memanfaatkan waktu luang mereka dengan mengunjungi berbagai tempat bersejarah di kota tersebut. Keduanya sempat terlihat mengunjungi Benteng Orange serta Museum Rempah-Rempah yang menjadi ikon sejarah di Ternate. Tidak hanya menjalani destinasi bersejarah, Pastor dan Lanjat juga berinteraksi dengan masyarakat setempat. Anak-anak dan warga sekitar tampak antusias mengajak mereka berfoto bersama. Keseruan pun semakin terasa saat keduanya menikmati es kelapa segar di tepi laut sambil merasakan suasana dan keindahan khas Ternate. Bahkan hal itu juga diakui oleh Alex Pastor yang menyebut jika dirinya ingin bekerja sembari menikmati keindahan-keindahan yang ada di Indonesia. Anda datang ke sini dengan pekerjaan, tapi Anda tidak hanya fokus dengan kerja yang harus diselesaikan. Anda bisa menikmati beberapa keindahan yang ada di Indonesia, dan saya menikmati itu semua. Penduduk mereka sangat ramah, supporternya sangat antusias di media sosial. Mereka sangat gila, semuanya menyatu dan membuat kami bekerja lebih baik untuk memberikan hasil positif di bulan Maret. Saya rasa ini bukan pekerjaan mudah. Kamu harus memantau beberapa pertandingan liga di sini dan jaraknya kadang dekat dan kadang jauh. Sekarang saya berada di tempat yang cukup jauh dari Jakarta, tapi saya menikmatinya, ungkap Alex Pastor. Ya, seusai menikmati keseruan mengunjungi tempat bersejarah dan tempat-tempat yang indah, pada malam harinya Alex Pastor dan Denny Lanjat hadir langsung di Stadion Gelora Kiraha untuk menyaksikan laga Maluku United kontra Borneo FC. Kunjungan mereka diduga sebagai bagian dari tugas untuk memantau performa para pemain yang memiliki status sebagai bagian dari skuad Garuda, seperti Yakob Sayuri, Yance Sayuri, Wahyu Prasetyo, hingga Nadeo Argawinata. Lagi dan lagi, dalam pemantauan tersebut, Alex Pastor dibuat kaget dengan keindahan Stadion Gelora Kiraha. Alex Pastor menyebut kalau Stadion Kiraha memberikan view yang luar biasa dengan harmonisasi alam. Apalagi cuaca di sana juga tidak begitu panas. Menurutnya, stadion dengan view semacam ini sangat mahal dan jarang dijumpai. Bahkan dia bisa menyebut kalau view seperti ini hanya ada di Indonesia, karena di Belanda sendiri dia belum menemukan stadion dengan view gunung dan laut.
Saya baru melihat view stadion dengan beberapa bukit yang rimbun, lalu ada laut yang memberikan nuansa menyegarkan di sini. Ini benar-benar luar biasa. Saya tidak hanya mengamati pemain di sini, tapi menikmati keindahan yang ada di setiap belahan wilayah Indonesia. Jujur saja, di Belanda, stadion dengan view semacam ini tidak ada dan mereka beruntung memilikinya. Jelas Alex Pastor. Baru-baru ini, gelandang tim nasional Indonesia Tom Haye mengungkapkan bahwa dirinya banyak mengambil inspirasi dengan legenda sepak bola Italia Andrea Pirlo. Gaya bermainnya di lapangan disebut memiliki kemiripan dengan mantan bintang AC Milan dan Juventus tersebut. Sebagai salah satu maestro lini tengah terbaik sepanjang sejarah, Pirlo dikenal dengan visi permainan luar biasa serta umpan-umpan akuratnya yang memanjakan rekan setimnya. Sepanjang karirnya, pria berusia 45 tahun itu telah memperkuat beberapa klub besar seperti Inter Milan, AC Milan hingga Juventus. Catatan statistiknya mencakup 73 gol dan 133 assist dalam 756 pertandingan di berbagai kompetisi, serta deretan trofi bergengsi seperti Liga Italia, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub. Menjadikan Pirlo sebagai panutan bukan sekedar kekaguman belaka bagi Tom Haye. Ia benar-benar meniru berbagai aspek permainan sang legenda, termasuk keahlian dalam mengeksekusi bola mati. Menurutnya, kemampuan tersebut telah diasah sejak usia muda melalui latihan intensif. Kepercayaan diri dalam situasi bola mati menjadi salah satu senjata andalannya di lapangan. Saya memperhatikan permainan Andrea Pirlo dalam beberapa tahun terakhir karirnya dengan semua umpan-umpannya. Saya pikir permainan saya pun agak mirip dengan permainannya. Jadi, ia sangat menyenangkan bisa mengikuti gaya permainannya. Saya memang melihatnya secara khusus ketika masih muda, termasuk dalam situasi bola mati. Saya cukup percaya diri mengatakan bahwa itu juga salah satu keunggulan saya sejak awal, ungkap Tom Haye. Performa Tom Haye juga semakin bersinar di kompetisi Eropa. Baru-baru ini ia turut berkontribusi dalam kemenangan Almere City atas FC Utrecht dengan skor 1-0 di Liga Belanda. Dalam pertandingan tersebut, ia bermain selama 76 menit dan mencatatkan sejumlah statistik impresif, termasuk 64 sentuhan, 3 umpan kunci, serta 42 operan dengan akurasi 62%. Tak hanya itu saja, ia juga berhasil mencatatkan 1 dribble sukses, 3 umpan lambung, 2 umpan silang, serta berbagai aksi defensif seperti 4 sapuan, 1 cegatan, dan 2 tackle. Meski Almere City berhasil meraih kemenangan, tim ini masih berada di posisi terbawah klasemen dengan koleksi 13 poin. Jarak 11 poin dari zona aman membuat perjuangan mereka untuk bertahan di liga tetap menjadi tantangan besar di sisa musim ini.